Baik, kita mulai auxiliary island dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi, auxiliary island sekumpulan peralatan yang digunakan untuk menunjang kinerja pembangkit. Tujuannya agar unit bisa tetap beroperasi dan tetap andal, serta bisa mampu melampaui target. Lalu, berdasarkan SKTTK atau Standar Kompetensi Tenaga Listrik, teknik ketenaga listrikan untuk operasi pembangkit tenaga listrik, ada beberapa hal yang harus kita capai. Yang pertama, pengetahuan. Kita harus bisa memahami prosedur pengoperasian atau SOP auxiliary island, atau dalam hal ini akan dibagi ke beberapa seksi komponen atau plant, terus instrumentasinya, terus sistem proteksi dan monitoringnya, dan juga prinsip kerjanya. Terus keterampilan, kita menguasai penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja, penerapan prosedur pengoperasian, troubleshooting, dan pembuatan laporan. Kami akan membedahnya berdasarkan section gitu, atau berdasarkan komponen-komponen yang membangun auxiliary island ini. Nah, jadi di auxiliary island ini yang ada di SKTTK itu menjelaskan ada beberapa bagian. Jadi auxiliary island ini adalah dibangun dari beberapa atau banyak komponen. Di antaranya ada desalination plant atau reverse osmosis, ada juga chlorine plant, ada water treatment plant, dan juga ada peralatan udara tekan, hydrogen plant, dan peralatan pembuangan limbah cair. Ini akan kita bahas satu persatu. Baik, selanjutnya adalah salah satu proses yang terjadi di auxiliary island adalah desalination plant, atau dalam hal ini reverse osmosis. Jadi desalinasi ini adalah proses pemurnian air laut pada umumnya atau air-air lainnya untuk mendapatkan air murni. Dan dalam kesempatan ini spesifik membahas tentang reverse osmosis, salah satu jenis dari desalination plant. Jadi reverse osmosis ini adalah tujuannya untuk menghilangkan kontaminan dari air melalui membran semi permeable. Jadi si membran semi permeable ini punya pori-pori kecil yang bisa memblokir kontaminan atau kotoran-kotoran, tapi molekul-molekul air itu masih bisa lolos, sehingga dihasilkan air yang bebas dari kontaminan. Dan reverse osmosis ini dapat menghilangkan kurang lebih sekitar 98% padatan terlarut. Nah, ini ada tahapan reverse osmosis secara umum. Pertama, air masuk sistem RO, terus melewati ada namanya proses prefiltrasi. Jadi prefiltrasi ini untuk pencegahan penyaringan, biasanya berupa filter karbon dan filter sedimen untuk menghilangkan sedimen dan klorin yang dapat menyumbat atau merusak membran-membran semi permeable nanti. Nah, setelah lewat prefiltrasi, masuk ke tahap kedua, yaitu melewati membran reverse osmosis, di mana partikel terlarut dihilangkan. Setelah disaringkan, lalu setelah lewat membran semi permeable tadi, air akan ditampung dalam tangki penyimpanan hingga penuh. Dan jika di proses terakhir, jika air ini untuk air minum, maka dari tangki bisa dialirkan ke keran-keran minum, atau jika memang di unit, air ini akan digunakan sebagaimana proses selanjutnya. Nah, ini adalah blok diagram kerja di unit pembangkit gitu. Jadi diawali dari disk filter, masuk ke SOE tank, terus masuk ke ultrafiltration, terus hingga akhirnya nanti akan berakhir di tempat tangki penyimpanan gitu. Nah, di DF ini atau disk filter ini terjadi dua proses. Yang pertama, fase filtrasi atau penyaringan kotoran. Kalau dari slide selanjutnya itu ada proses prefiltrasi, ini terjadi di DF. Proses kedua yang terjadi di DF adalah backwash atau pencucian terbalik. Jadi pencucian terbalik ini adalah teknik untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada filter dengan cara memompakan air bersih ke dalam unit dengan arah yang berlawanan gitu, sehingga terjadi penyaringan di sana. Terus juga di UF atau ultrafiltration itu menggunakan membran namanya hollow fiber. Jadi si UF ini dapat mengalirkan cairan dalam jumlah besar, dan juga filter ini mampu memisahkan partikel dengan ukuran
kurang dari 0,1 mikron. Ini adalah contoh gambar CUF, gambar yang kedua, yang di bawah. Dan demikianlah untuk proses reverse osmosis di pembangkit. Dan selanjutnya pada auxiliary island ini adalah chlorination plant. Apa sih chlorination plant itu? Ini adalah sebuah plant atau tempat untuk mengelektrolisa air laut sehingga menghasilkan sodium hypochlorite atau NaOCl. Nah, si NaOCl inilah yang akan diinjeksikan ke intake air pendingin. Di instalasi pembangkit termal, air laut diperlukan untuk pendingin atau kondenser. Jadi si zat NaOCl ini nanti akan dipakai untuk melumpuhkan mikroorganisme laut agar tidak bersarang dan merusak peralatan. Dan bagaimana cara kerjanya? Jadi ada namanya alat elektrolisis. Jadi kalau dulu kita pernah belajar di SMA, belajar kimia, kita pernah belajar elektrolisis gitu. Jadi ada sebuah wadah yang di dalamnya terdapat elektroda berupa anoda dan katoda. Nah, si elektroda ini dihubungkan dengan sumber arus DC, sehingga akan terjadi reaksi kimia di dalamnya ketika air laut dimasukkan ke wadah tersebut gitu. Jadi ada wadah, air laut dialirkan, air lautnya bersentuhan dengan anoda dan katoda sehingga terjadi reaksi klorinasi. Yang sebelah kanan ini dijelaskan reaksi klorinasinya, yaitu ada arus searah yang lewat melalui air laut yang mengalir dalam elektrolyzer ini. Lalu terjadilah reaksi sebagai berikut hingga pada akhirnya di akhir reaksi menghasilkan NaOCl, NaCl, H2O, airnya dan H2. Terus bagaimana ini bekerja gitu di plant nanti itu ada diagram bloknya. Jadi dari mulai ke kiri ke kanan alurnya. Di sebelah kiri air masuk dipompa oleh booster pump, terus masuk ke warna hijau nih adalah strainer. Ya ini filter pertama air sebelum masuk ke unit electrolyzer. Nah, masuk setelah disaring oleh strainer, dia akan masuk ke unit 1 dan unit 2 berupa electrolyzer. Nah, disinilah terjadi proses klorinisasi karena air laut bersentuhan dengan elektroda. Ketika proses selesai, air yang sudah dielektrolisis ditampung di storage tank untuk kemudian dipompa lagi ke tempat-tempat yang dibutuhkan gitu. Ada ke water intake atau ke tempat lain di mana air tersebut dibutuhkan di unit pembangkit. Terus juga ada dua jenis. Yang pertama continuous dosing, yaitu injeksi hipochlorite pada saluran masuk air laut diatur sebesar 1 ppm, atau jenis kedua yaitu shock dosing. Bedanya adalah ppm-nya yang ini sebesar 3 ppm selama 20 menit dan 3 hari sekali. Shock dosing ini bertujuan mengganggu kekebalan biota laut terhadap dosing sodium hypochlorite sebesar 1 ppm. Sehingga dosing ini diharapkan biota-biota laut yang tadinya lolos dari continuous dosing itu bisa dilumpuhkan di shock dosing ini. Baik, water treatment plant. Water treatment plant ini umum sekali di dunia industri, bukan hanya di pembangkit, tapi di industri-industri lain pun seperti produksi, pabrik dan sebagainya itu juga menggunakan WTP ini atau water treatment plant ini. Jadi water treatment plant atau bisa dibahasakan juga demineralization plant adalah peralatan yang menghasilkan air murni dari air tawar. Dan ada banyak sekali peralatan yang digunakan, diantaranya ada saringan, ada filter kation anion, ada tangki degassing, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kiri adalah gambar atau alur dari proses WTP itu sendiri, dari mulai diambil dari sumbernya, bisa berupa danau, bisa berupa sungai, atau bahkan air laut, masuk ke tahap screening, itu berupa filter awal, terus masuk ke
low lift pump well, itu tangki untuk kemudian dipompa menuju proses selanjutnya. Akan terjadi proses praklorinasi, akan terjadi proses koagulasi, flokasi, terus masuk ke sedimentasi, terus filtrasi, hingga akhirnya bisa masuk seperti itu. Dan kenapa kita butuh water treatment plant ini? Karena umumnya air yang dihasilkan dari plant ini itu dibutuhkan untuk mengisi kettle boiler dalam PLTU atau HRSG dalam PLTGU, atau sistem-sistem kondensat pada umumnya untuk pembangkit, khususnya dalam PLTP gitu. Jadi air tawar itu mengandung banyak sekali unsur pencemar yang bisa mengakibatkan banyak kerugian pada unit kita. Jadi maka kita membutuhkan air murni, dan air murni itu dihasilkan dari WTP ini. Karena air murni ini bisa meminimalisir proses-proses penyumbatan pipa, bisa meminimalisir terjadinya korosi, erosi, atau pengerakan, bahkan bisa mengurangi endapan. Maka kita membutuhkan adanya WTP. Dan dalam ini prosesnya WTP itu dibagi menjadi dua. Ada external treatment dan internal treatment. External treatment adalah kita mentreatment air dari faktor-faktor di luarnya. Sedangkan kalau internal treatment adalah kita mempengaruhi air dari faktor di dalamnya dengan cara menginjeksikan suatu bahan kimia tertentu. Pertama adalah tentang kita bahas external treatment, yaitu bagaimana kita memproses air dengan faktor-faktor luarnya atau dengan mentreatment air itu sendiri. Ada 7 yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ada koagulasi, ada filtrasi, ada saringan karbon aktif, ada saringan kation anion dan mixed bed filter, ada saringan ion exchanger resin, ada tangki degasi. Yang pertama adalah dari external treatment, yaitu koagulasi. Jadi koagulasi adalah sebuah proses untuk memperbesar ukuran suspensi dan koloid, yaitu dengan menggunakan koagulan atau bisa disebut bahan kimia, sehingga setelah air dicampurkan bahan kimia ini akan terbentuk flok-flok atau endapan-endapan berupa koloid yang nanti akan disaring. Jadi contoh zat koagulan itu bisa menggunakan tawas atau aluminium sulfat atau besi klorida FeCl2. Kenapa kita menambahkan zat koagulan? Karena dengan kita menambahkan zat koagulan ke dalam air, itu akan membuat si kontaminan-kontaminan yang tidak kita inginkan itu akan bereaksi dengan alkalinity air gitu, sehingga terbentuk flok-flok dan koloid. Nah, ini adalah reaksinya, contoh reaksinya ketika air dimasukkan sebuah koagulan gitu, akan muncul zat-zat yang terlarut dan tidak terlarut. Dan apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor koagulasi gitu? Ada 5 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, keadaan pH air. Yang kedua, komposisi kimianya. Air itu terbentuk dari komposisi kimia apa saja. Yang ketiga ada tipe koagulan, kita menggunakan koagulan jenis apa. Yang keempat, faktor-faktor fisik seperti suhu dan kondisi pengadukan. Dan terakhir, jumlah ion sulfat yang tergandung di dalam koagulan. Dan penurunan suhu ini akan menyebabkan gaya koagulasi menurun gitu. Jadi semakin tinggi suhunya akan semakin baik proses koagulasinya. Terus juga pH yang ideal itu untuk koagulasi sebesar 5,5 hingga 7,8 pH-nya. Dan ini proses gambarannya agar tervisualisasi gitu. Jadi dari sebelah kiri ini yang atas, dari from legs atau reverse atau sumber air masuk, lalu diinjeksikan banyak koagulan nih, ada karbon, ada diinjeksikan berupa kapur, lime, dan juga chlorine dioxide gitu. Jadi pipa warna hitam, hijau, dan kuning itu adalah injektor untuk koagulannya. Terus di mix, diputar, diaduk sehingga muncul flok-flok yang warna merah itu. Jadi zat-zat kontaminannya itu akan berkumpul, bereaksi menjadi gumpalan-gumpalan yang terpisah dari airnya.
Terus proses di bawahnya setelah terpisah, koagulan vlog-vlog tadi akan masuk ke proses selanjutnya berupa sedimentasi. Di proses sedimentasi ini, vlog-vlog tadi akan mengendap ke bawah dan dibuang, sedangkan air akan terus berlanjut mengalir ke proses selanjutnya. Lalu proses yang kedua adalah filtrasi gitu. Bagaimana umumnya filtrasi itu adalah penyaringan dengan cara melewatkan zat cair melalui media atau media poros atau berpori. Tujuannya adalah memisahkan partikel-partikel yang tidak kita inginkan. Ini ada macam-macam bahan penyaring dan juga spesifikasinya, ada pasir silika, ada quartz, pasir merah, hingga yang paling akhir ada antrasit. Dan ini gambarannya, visualisasinya, jadi ada air dari sungai atau danau atau dari proses sebelumnya itu masuk, itu yang warna kuning, terus disaring di saringan pasir awal. Setelah itu masuk lagi ke bak penenang, terus masuk lagi ke saringan pasir utama. Intinya setelah terjadi proses penyaringan, air tersebut akan semakin jernih gitu, sehingga masuk ke tangki air bersih untuk kemudian masuk ke proses berikutnya. Terus yang ketiga ada external treatment dengan metode saringan karbon aktif gitu. Sebenarnya hampir mirip dengan konsep filtrasi sebelumnya, hanya yang membedakan adalah jenis filtratnya. Jadi saringan karbon aktif ini bertujuan untuk mengurangi endapan suspensi pada air. Fungsinya adalah untuk menyerap bau, menghilangkan rasa air, menghilangkan warna air, pengikat zat organik, pengikat gas klorin, dan gas H2S. Jadi bahan saringannya biasanya berupa zat-zat yang mengandung karbon, bisa arang bitumen, tulang belulang, batok kelapa, lignit, abu atau kayu, dan sebagainya. Dan proses mengaktifkan karbon aktif dilakukan dengan cara pemanasan dengan gas oksidir atau uap udara. Dan umumnya karbon aktif ini harus diganti setiap 1 atau 2 tahun. Dan untuk memahaminya agar lebih mudah, di sebelah kanan sudah ada gambar contoh struktur dari saringan karbon aktif gitu. Dulu kita mungkin waktu SD yang pernah ikut pramuka, kita pernah bikin saringan sederhana gitu. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi ada airnya dimasukkan ke dalam wadah, dan di wadahnya itu sudah disusun sedemikian rupa oleh bahan-bahan dari karbon gitu. Sehingga ketika air kotor masuk ke wadah tersebut, ketika keluar airnya sudah jernih, seperti itu kurang. Terus yang keempat, external treatment, hampir sama juga, cuman yang membedakan adalah saringannya berbentuk kation, anion, dan radikal gitu. Sebagaimana kita tahu, kalau kation itu ion yang bermuatan positif, anion itu ion yang bermuatan negatif, dan radikal adalah gugus atom-atom yang bermuatan positif atau negatif. Dan semuanya bersifat ion. Di sebelah kanan sudah ada contohnya, kation apa saja, senyawanya, anion apa saja, radikal apa saja. Dan ini adalah contoh gambar struktur saringannya gitu. Gambar 6 itu untuk kation dan gambar 9 itu untuk anion. Terus yang kelima, masih external treatment, saringannya sekarang berupa resin penukar ion atau ion exchanger resin. Jadi resin penukar ion ini berupa butiran-butiran padat yang punya sifat diantaranya sebagai berikut. Pertama, butiran itu tidak larut dalam air. Kedua, resin ini bermuatan listrik yang tetap. Yang ketiga, resin juga punya muatan listrik yang dapat ditukar atau exchangeable charge. Dan terakhir, resin ini cenderung mencari kenetralan listrik. Dan biasanya bentuknya bulat seperti telur katak kalau kita ngelihat di danau-danau tuh. Juga ada dua jenisnya, yaitu resin kation, umumnya itu berwarna coklat, sedangkan resin anion umumnya berwarna kuning. Ini di sebelah kanan adalah contoh struktur dari resin. Jadi terdiri dari ion-ion negatif dan ion-ion positif, dibalut dengan rantai polistiren atau struktur kimianya. Terus dan si resin inilah yang nanti akan menangkap atau menyaring kontaminan yang terdapat dalam air. Yang kelima selanjutnya masih external treatment, yaitu
saringan dengan resin penukar ion. Oh sorry, ini masih sama dengan yang awal. Ini adalah contoh alur kerjanya di pembangkit. Jadi ada dua tangki yang sebelah kiri itu tangki bed penukar ionnya, sedangkan yang sebelah kanan itu tangki penyimpanan bahan kimianya gitu. Jadi dari sebelah kiri air masuk ke bed penukar ion, lalu dari tangki yang berbeda akan diinjeksikan bahan-bahan kimia atau resin penukar ionnya ke dalam bed penukar ion, sehingga terjadi proses kimia, lalu kontaminan akan turun ke bawah ke valve nomor 6, sedangkan air selanjutnya, air yang bersih akan keluar ke proses berikutnya. Terus juga ini di sebelah kanan ada nama-nama resin dalam perdagangan yang umum ditemui, ada Amberlight, ada Cempro, dan sebagainya. Lalu nomor 6, external treatment tangki degasser. Ini contoh gambarnya sebelah kanan. Terus juga fungsinya adalah untuk membuang gas-gas yang masih terlarut dalam air. Jadi prinsip kerjanya itu air akan masuk ke tangki ini, lalu di-spray atau dihembuskan melalui kisi-kisi dengan udara blower, sehingga gas-gas akan keluar bersama udara, dan air yang keluar dari unit ini akan terbebas dari gas O2, CO2, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada saringan mixed bed filter. Sebenarnya ini sama dengan saringan anion kation, hanya ini struktur lebih kompleksnya gitu. Jadi si saringan mixed bed filter ini berupa tangki berisi campuran resin anion dan kation. Fungsinya adalah mengolah air menjadi air demineral atau air murni. Terus juga dioperasikan untuk mengolah air dengan kandungan ion atau mineral rendah. Output dari saringan mixed bed filter ini dapat menghasilkan air dengan kualitas pertama, total dissolved solidnya kurang dari 0,05 ppm, silikanya kurang dari 0,02 ppm, dan total hardnessnya 0 ppm. Dan sebelah kanan adalah contoh gambar dari sistem kerja si saringan mixed bed filter. Jadi dari sebelah kanan atas air akan masuk, lalu terjadi proses penyaringan oleh mixed bed filter dengan menggunakan resin atau saringan kation dan anion. Dan juga fungsinya ketika mixed bed filter ini berdiri sendiri, maka dia sebagai unit utama untuk penukar kation dan anion. Sedangkan ketika mixed bed filter ini ditempatkan pada tempat setelah adanya saringan unit anion kation, maka mixed bed filter ini fungsinya sebagai backing atau pelindung ketika terjadi kelolosan ion-ion positif atau negatif dari unit saringan sebelumnya. Dan regenerasi resin penukar kation dan anion di unit ini juga diperlukan gitu, harus diganti resinnya secara berkala, dan biasanya untuk menginjeksikannya itu berupa larutan basa NaOH lalu disusul dengan larutan asam HCl. Baik, tadi sudah selesai yang external treatment, sekarang masuk ke internal treatment. Jadi seperti yang disinggung di awal, internal treatment ini tujuannya untuk menginjeksi bahan kimia ke dalam air gitu. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya korosi dan kerak pada seluruh siklus sistem air di unit. Di antaranya ada pipa, boiler, pemanas, dan sebagainya. Nah, musuh utama dari internal treatment adalah korosi. Dan korosi ini umum terjadi di peralatan yang terbuat dari logam, dan penyebab utamanya adalah ada 4. Yang pertama, gas oksigen yang terlarut dalam air. Yang kedua, gas CO2 atau karbon dioksida yang terlarut dalam air. Yang ketiga, penyebabnya adalah ion hidrogen. Dan keempat, penyebabnya adalah garam-garam tak stabil. Dan di internal treatment ini kita mencoba untuk menghilangkan keempat gas tersebut atau keempat senyawa tersebut. Yang pertama, kita berusaha untuk menghilangkan gas oksigen dalam air. Ada 2 cara, secara mekanis dan kimia. Secara mekanis itu menggunakan deaerator, atau deaerator ini berupa pemanas dengan direct contact gitu. Jadi memanaskan langsung air. Terus yang kedua secara kimia. Secara kimia diubah menjadi senyawa lain.
dan biasanya membutuhkan sebuah resin atau katalis, yaitu berupa hydrazine N2H4 atau sodium sulfit N2SO3, sehingga ketika air yang dimasukkan resin ini akan menghasilkan produk berupa H2O atau air yang murni gitu, dan ada endapannya. Endapan ini dibuang, airnya masuk ke proses berikutnya. Terus juga selain O2, kita juga berusaha menghilangkan CO2 dalam air gitu. Jadi umumnya CO2 di dalam air itu terbentuk dari ikatan asam karbonat, dan asam ini tidak stabil dan mudah terurai dalam suhu biasa. Dan biasanya untuk CO2 ini menggunakan proses degasifier gitu, menggunakan pemanas langsung. Demikian. Terus juga biasanya untuk proses pencegahan, biasanya logam-logam akan dilindungi oleh filming and neutralizing amines, di mana zat kimia ini akan membentuk lapisan yang dapat melindungi terhadap korosi karena gas CO2. Lalu yang ketiga, internal treatment, pencegahan korosi karena ion hidrogen gitu. Kita juga berusaha untuk menghilangkan ion hidrogen di dalam air. Jadi penambahan ion hidrogennya bisa menggunakan penambahan alkali Na3PO4 atau NaOH, sehingga konsentrasi jadi penambahan zat tadi itu untuk menaikkan pH air. Ketika pH air menaik, maka terjadi penurunan konsentrasi ion hidrogen, sehingga ketika konsentrasi ion hidrogen turun, maka potensi terjadinya korosi juga akan turun. Dan terakhir ada pencegahan korosi karena akibat garam tak stabil gitu. Jadi garam tak stabil biasanya dapat masuk ke sisi air kondensat lewat kebocoran-kebocoran kondensor. Garam-garamnya biasanya berupa MgCl2, MgNO32, HgSO4, dan sebagainya. Solusinya adalah dengan cara menginjeksikan sodium fosfat atau Na3PO4 ke dalam air boiler. Selain itu juga biasanya ada zat-zat kimia yang ditambahkan, diantaranya ini sebelah kanan ada chelet, ada polimer, antifoam, amoniak, filming morfolin, dan sebagainya. Intinya dari semua proses ini berusaha untuk mengurangi zat-zat faktor pembentuk korosi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang peralatan udara tekan. Compressed air atau udara tekan adalah udara bertekanan yang digunakan untuk kebutuhan sistem kontrol, pembangkit, dan untuk kebutuhan layanan udara servis seperti mengoperasikan sistem kontrol. Udara tekan dibagi menjadi dua, yaitu ada instrumen air dan service air. Instrumen air merupakan udara yang digunakan untuk penggerak proses kontrol peralatan pneumatik, penggerak kontrol valve drain normal, dan emergency LP, HP heater, BFPT dan MBFP regulator valve, damper, dan lain-lain. Udara instrumen ini dihasilkan dari IAC atau instrumen air kompresor. Lalu untuk service air, ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasi unit yang tidak menggunakan udara instrumen atau pemeliharaan, dan sebagai backup jika terjadi masalah pada tekanan instrumen, yaitu seperti tank drop yang diakibatkan oleh IAC fault atau kebocoran pada line pipe sehingga IAC tidak mampu mensuplai kebutuhan. Selain sebagai backup untuk kebutuhan udara instrumen, udara service juga digunakan untuk proses maintenance dan cleaning. Lalu perbedaan antara instrumen air dengan service air itu, perbedaan utamanya adalah instrumen air dengan udara service terletak pada kelembapannya. Udara service ini memiliki kelembaban dan kandungan air yang lebih tinggi, sedangkan udara instrumen kandungan udaranya sangat rendah. Karena proses udara instrumen harus diolah terlebih dahulu di dryer untuk dikeringkan. Udara instrumen ini harus benar-benar kering pada saat digunakan, karena jika udara yang digunakan untuk menggerakkan valve pneumatik dalam kondisi basah, hal ini akan merusak peralatan dan akan memungkinkan resiko kegagalan pada operasi. Gambar ini adalah gambar dari dryer untuk mengeringkan udara tersebut. Lalu ada bagian-bagian utama dari sistem udara tekan ini. Yang pertama ada air filter,
ini digunakan untuk menyaring debu dan kotoran sebelum masuk ke kompresor. Lalu yang kedua ada air cooler, digunakan untuk mendinginkan udara hasil kompresor yang dipasang pada sisi tekan atau discharge kompresor dengan suhu tinggi dan juga masih mengandung minyak maupun air sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Udara yang keluar dari air cooler mempunyai suhu 40 derajat Celcius. Lalu ada air separator, digunakan untuk memisahkan udara dari air dan minyak akibat proses pendinginan. Lalu ada air receiver, sebuah tangki penampung udara yang dihasilkan oleh kompresor yang mampu menahan tekanan hingga 10 kg per cm kuadrat. IAD atau instrument air dryer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengeringkan udara dari minyak dan air. Alat ini menggunakan media gas refrigerant. Lalu ada intercooler, alat yang digunakan untuk pendingin udara kompresor waktu beroperasi. Lalu yang terakhir adalah drain trap. Ini digunakan untuk membuang secara otomatis air dari separator. Ini adalah gambar dari bagian-bagian tadi. Bisa di-pause jika mau melihat ulang. Baik, lalu ada prinsip kerja aliran udara instrumen dan udara servis. Udara bebas yang bersuhu kurang lebih 28 derajat Celcius diisap melalui saringan utama atau air filter oleh sebuah kompresor torak yang digerakkan dengan motor listrik. Adanya isapan kompresor, udara menjadi bertekanan kurang lebih 9 kg per cm kuadrat dan bersuhu 150 derajat Celcius. Udara hasil kompresor didinginkan oleh air cooler sampai dengan pada suhu 40 derajat Celcius. Setelah itu, udara dialirkan ke air separator dengan udara tidak mengandung air. Selanjutnya udara ditampung di air receiver. Pada panel air receiver, aliran udara dikendalikan dengan level tekanan. Apabila level tekanan telah terpenuhi, udara dialirkan ke instrumen air dryer atau IAD yang kemudian didistribusikan ke berbagai kebutuhan, seperti kontrol katup dan sebagainya. Perbedaan prinsip kerja antara IAC dengan SAC, yaitu untuk SAC, udara dikompresi dengan pompa torak atau V, dengan didinginkan menggunakan intercooler yang terletak di antara stage 1 dan stage 2. Perbedaan lain yakni udara SAC setelah dari air receiver tidak dikeringkan dengan air dryer. Dalam auxiliary island ini juga terdapat sistem yang bernama hydrogen plant yang berfungsi untuk memproduksi hidrogen, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hydrogen plant ini. Hydrogen plant. Hidrogen memiliki berbagai parameter yang lebih baik dibandingkan udara untuk mendinginkan. Sifat konduktivitasnya lebih tinggi serta density lebih ringan, menjadikan hidrogen lebih efisien dalam mendinginkan generator. Namun demikian, sifatnya sangat mudah terbakar, menjadikannya perlu pengolahan khusus sebelum bisa digunakan untuk media cooler agar tidak berbahaya. Di samping sebagai fungsi kontrol agar proses pendinginan berlangsung efisien, beberapa sistem pendukung juga berfungsi untuk mencegah risiko kebakaran tersebut. Baik, ini adalah diagram dari hydrogen plant. Pertama saya akan menjelaskan dulu tahapannya, lalu baru akan saya jelaskan satu persatu apa fungsi dari masing-masing alat di sini. Pertama, cara kerjanya. Pertama, kandungan sulfur pada gas alam akan memasuki proses steam reforming yang harus dihilangkan terlebih dahulu di dalam bejana hydrogenation. Itu yang di buletin merah. Bejana hydrogenation ini berfungsi mengubah komponen sulfur menjadi H2S. H2S yang terbentuk kemudian dihilangkan dengan melakukannya di dalam unggun yang berisi katalis ZNO. Setelah kandungan sulfurnya dibersihkan, gas alam bersamaan dengan kukus atau steam yang bertekanan 2,6 MPa atau 380 PSI dimasukkan ke dalam steam reformer. Di dalam steam reformer ini, reaksi kedua zat tersebut menghasilkan sintetis gas atau syngas yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor high temperature shift dan low temperature shift. Tujuan dimasukkannya syngas ke dalam dua reaktor tersebut adalah untuk mengubah 92% CO menjadi H2. Hidrogen yang dihasilkan kemudian dimurnikan menggunakan pressure swing absorption atau PSA. Ya, tadi tulisan yang diberi warna
Itu sesuai dengan bulutan ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tentang peralatan yang ada pada hydrogen plant. Yang pertama ini adalah steam reformer. Reaksi yang terjadi dalam steam reformer adalah sebagai berikut. Reaksi pertama berlangsung hingga mencapai kesetimbangan pada outlet steam reformer. Reaksi pertama ini bergeser ke kanan jika temperatur tinggi dan tekanan rendah, sedangkan reaksi kedua akan bergeser ke kanan pada tekanan rendah dan tidak dipengaruhi oleh tekanan. Pada tekanan sekitar 815 derajat Celcius, reaksi kedua menjadi tidak signifikan. Temperatur inlet steam reformer adalah antara 480 sampai dengan 535 derajat Celcius. Sedangkan temperatur outlet steam reformer adalah antara 760 sampai dengan 850 derajat Celcius. Diatur dengan memperhatikan hydrogen purity dan methane slip. Tekanan operasi steam reformer biasanya antara 20 sampai dengan 30 kg per cm kuadrat. Lalu ada high dan low temperature. Berdasarkan teori kinetika reaksi, maka temperatur tinggi, kecepatan reaksi akan meningkat, namun konversi tidak dapat lengkap. Sedangkan pada temperatur rendah, konversi dapat lengkap, namun kecepatan reaksi rendah. Kondisi operasi pada HTSC dan LTSC diatur sehingga dapat mencapai tingkat konversi yang sempurna. Seiring dengan waktu, maka aktivitas katalis HTSC dan LTSC akan menurun. Untuk mempertahankan aktivitas katalis, maka temperatur inlet harus dinaikkan. Batas atas temperatur inlet adalah saat temperatur tinggi di dalam reaktor sudah mendekati mechanical design temperatur reaktor. Biasanya masih lebih rendah daripada temperatur sintering katalis. Lalu ada pressure swing absorption. Feed gas yang masuk ke pressure swing absorption ini adalah sintetis gas dari reformer furnace yang karbon monoksidanya telah diubah menjadi karbon dioksida di shift converter. Biasanya HPU yang menggunakan PSA cukup memiliki satu shift converter saja, yaitu high pressure shift converter. Purity hidrogen produk HPU yang telah memiliki PSA dapat mencapai 99,9% dengan recovery sekitar 90% on feed gas PSA. Pressure swing absorption process menggunakan fenomena absorpsi fisis, yaitu senyawa yang sangat mudah menguap dengan polaritas rendah, seperti diwakili oleh hidrogen atau helium. Biasanya tidak dapat diabsorb dibandingkan dengan senyawa-senyawa seperti CO2, CO, N2, dan hidrokarbon. Oleh karena itu, sebagian besar impurities yang tergantung di dalam aliran yang mengandung hidrogen dapat secara selektif diabsorb sehingga dapat memperoleh high purity hidrogen product. Proses PSA beroperasi pada dua jenis tekanan, yaitu tekanan tinggi dan tekanan rendah. Tekanan tinggi itu adalah antara 10 sampai dengan 40 bar. Itu untuk meningkatkan tekanan parsial dan loading impurities pada material absorbent atau pada proses absorpsi impurities. Sedangkan tekanan rendah sedikit di atas tekanan atmosfer. Ini untuk mengurangi residual loading impurities sebanyak mungkin untuk mencapai purity product yang lebih tinggi. Delta loading absorption atau desorption yang tinggi dan hydrogen recovery yang tinggi pada proses desorption atau regeneration. Selanjutnya ada sistem yang terakhir, yaitu peralatan pembuangan limbah cair. Operasional pada PLTU akan menghasilkan jenis limbah, yaitu ada limbah bahang air mendingin kondensor, air lindi, air limbah demineralisasi, air limbah domestik, limbah ceceran minyak. Masing-masing limbah mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga dilakukan segregasi pengolahan limbah. Namun pada PLTP yang akan dibahas lebih fokus adalah limbah air pendingin ini. Air bekas pendingin kondensor mempunyai suhu yang relatif tinggi. Suhu air pada outlet yang tentukan berasal hasil permodelan matematis, sehingga diketahui suhu air maksimum yang diperbolehkan sesuai baku mutu Permen LH 08 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal sumber kegiatan mendukung itu adalah batasnya 40 derajat Celcius. Namun, berdasarkan data hasil pengukuran yang dilakukan oleh PLN, limbah kondensat yang berasal dari PLTP yang dibuang pada suhu rata-rata 82,6 derajat Celcius.
Debit limbah kondensat untuk 1 unit PLTP dengan kapasitas 2,5 MW adalah sekitar 1,2 liter per detik, sehingga dengan demikian limbah kondensat yang dihasilkan oleh PLTP Ulumbu adalah rata-rata sebesar 2,4 liter per detik. Pembuangan limbah cair PLTP Ulumbu dapat dilihat pada gambar di samping. Limbah air panas ini bisa juga dihasilkan dari air pendingin apabila panas yang dibuang dari uap bekas turbin diserap oleh air pendingin. Dalam masa rancang PLTU ini telah dipikirkan tentang kemungkinan panas tersebut, sehingga untuk menanggulanginya dibuat saluran pendingin atau kanal sepanjang 1.300 meter untuk memberi kesempatan penurunan air suhu pendingin dan suhu air sekitar tempat pembuangan agar dapat ditekan serendah mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Auxiliary Island. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.